mau kalau aku dimadu. Suara sumbang malah jadi pengamen. Maaf, lebih merdu kalau Mbak itu diem. Kamu jangan menghina saya. Saya ini lagi kerja. Wes, saya nggak ada uang kecil. Nih, ambil aja. Bos, itu tuh 100.000. Udah, nggak apa-apa. Yang penting ada polusi udara. Heh, kok punya bos saya dimakan sih? Kalau kasih 100.000 aja ikhlas, berarti kasih mie juga ikhlas. Woi! Nanti ada yang interview dan CV-nya tanpa foto. Pagi, saya mau interview. Loh, Kamu? saya pamit. Kamu diterima? Apa? Nama kamu Ica kan? SMA aja nggak lulus, berarti pekerjaan kamu di sini adalah penyanyi. Biar saya nggak bosan pas kerja, kamu bisa nyanyi bebas. Terserah mau logo apa aja. Sekarang. Aku tak mau kalau aku dimadu. Kok pakai earphone? Kan saya lagi nyanyi. Kayak suaramu bagus aja. Lanjut nyanyi. Pulang saja. Aku memperkerjakan dia karena pengen dia bertahan hidup. Wah, pas banget ada bungkusan. Bisa nih buat bapak yang lagi sakit. Itu gaji kalian, 5 juta. Bos, dia kan cuma nyanyi-nyanyi nggak jelas. Suaranya jelek. Kok gajinya setar saya sih? Nyanyi sebulan full itu capek loh. Hargai kerja keras orang. Woi pengamen, nyanyi dong buat gue. Live ya. Ayo dong tunjukin suara lo. Buktiin kalau lo itu pantas dapet gaji setar gue. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Kenapa suara kamu bagus sekarang? Waktu itu suara saya serak kena sakit. Karena setelah gajian, saya bisa deh berobat. Bos, kemarin kan aku nge-live Nisa nyanyi. Dia jadi viral loh. Bos, saya izin nggak masuk hari ini. Saya diundang ikut audisi. Heh, anak baru udah main izin aja. Nggak apa-apa, sana audisi. Semoga beruntung ya. Makasih ya, Bos. Bos, Kok kamu kayaknya terima gitu sih? Setiap orang punya mimpinya masing-masing. Bisa jadi pendidikannya rendah, tapi mimpi orang jangan diremehkan tingginya. Aigo, meetingnya di Noiki yo. Ini Jakarta bos, jangan pakai bahasa Jawa. Dasar obeng kampungan. Udah lah, gue mau ketemu sama bos Arga. Maaf Bos Arga, saya telat barusan. Nggak apa-apa, kantor ini udah saya bersihkan. Ibu istirahat aja ya. Abe, maksud lo apaan ah? OB, aku Arga, pemilik perusahaan ini. Topan, kok kamu ganti HP dia sih sayang? Dia itu pemilik PT Meletus Balon Hijau. PT Meletus Balon Hijau. Perusahaanku mau bangkrut dan aku terpaksa minta tolong PT Meletus Balon Hijau. Kamu serius sayang? PT Meletus Balon Hijau itu milik mantanku. Dan dia itu orang licik. Please, maafin saya Pak Topan. Jangan batalkan kerja sama kita. Oke. Tapi aura buat aku. Apa? Jangan sentuh aku jijik sama mas. Kalau gitu, kita batalin aja kerja sama ini. Aku nggak apa-apa jatuh bangkrut. Yang penting bisa hidup sama kamu. Kismin Songo. Bentar lagi istri kamu juga capek dan balikan sama aku. Gawat bos, mamanya bos baru aja nyabut investasi dari perusahaan. Apa? Kok panik? Ketawa lagi dong. Mama? Mama, kamu kan OB baruku. Saya pura-pura jadi OB buat ngeliat kelakuan anak saya. Ternyata dia nggak pantas punya perusahaan. Beda sama kamu. Bos Arga, saya akan jadi investor terbesar di perusahaan kamu. Alhamdulillah. Aku mau buktiin mitos orang Sunda. Kenapa sih? Beda aing jadi jatuh semua kan? Aigo, ternyata bener kata kakakku. Kalau pacarnya Nyong Ayu kan? Cantik sih. Tapi orang Sunda ya? Emangnya kenapa kalau orang Sunda? Agoy.
orang Sunda itu nggak cocok pacaran sama orang Jawa kayak kita. Kenapa? Ada banyak hal sih, tapi yang paling nyebelin cewek Sunda itu matre dan suka bohong. Si Akang kok malah bengong? Neng udah bohong sama Akang. Katanya Neng putih, ternyata putih bedak. Hulu, masalah bedak kok jadi besar sih, Kang? Gimana kalau kita ngeliat aja, makan nasi jambul khas Sunda? Bener juga, aku harus ngasih kesempatan Ica kalau dia nggak matre dan bukan tukang bohong. Kang, Neneng boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa sayang? Neneng mau minjem uang Akang 100 juta. Soalnya abah Neneng kanker rambut. Rambutnya pelontos. Aigo, kasihannya dia. Di dalam ATM ini ada 200 juta. 100 jutanya buat berobat kanker rambut, 100 jutanya lagi buat kamu. Makasih banyak ya Akangku. Akhirnya aku bisa beli tas mahal pakai uang ini. Udah aku duga, ternyata memang kamu matre dan membohong. Selama ini, aku cari tahu background kamu dan keluarga kamu. Dan aku juga tahu, kamu itu yatim dan cuma tukang sapu jalanan. Tunggu dulu Kang, Neng bisa jelasin. Ora perlu, kita putus. Kamu kenapa nangis, Cak? Aku diputusin sama adekmu. Padahal aku cuma nurutin kata-kata kamu. Beliin di atas mahal yang baru. Rencana berhasil. Gimana? Kamu mau jadi pacarku? Maaf ya Jo, aku baru aja ditembak sama cowok lain. Ini cowoknya. Karena tahu adik aku pacaran sama Ica, makanya aku sengaja bikin mereka putus. Jangan sedih, kan ada aku di sini. Aigo, jadi ini semua trik kakakku. OB, nggak boleh makan di meja, makanya harus di lantai. Sejak kapan ada aturan kayak gitu? Ya sejak CEO kantor ini bikin aturan lah. Padahal CEO-nya kan aku. Meskipun hampir dilengserkan sih. Kalau kamu masih nggak becus kerja, Papa pecat kamu. Yang bener aja papa mau pecat anaknya sendiri. Jabatannya CEO pula. Ya biarin, Papa kan pemilik sekaligus investor. Papa marah karena banyak pengaduan dari karyawan soal kinerjaku. Makanya, aku memutuskan nyamar jadi OB buat nyari siapa karyawan yang fitnah aku. Tapi pas diperlakuin kayak tadi, aku nggak inget kapan bikin aturan aneh ini. Buruan makannya, kita harus buang sampah. Aigo, baru aja makan 5 menit. Masa harus langsung kerja? Daripada dipecat, ayo buruan. Emang bener ya? Ada aturan harus makan di lantai untuk karyawan kelas bawah. Nggak cuma makan di bawah, kita juga harus jongkok pas buang sampah. Dan juga kalau ada karyawan atas yang lewat. Buruan jongkok, sampah nggak boleh tinggi dari kepala karyawan. Siapa sih yang bikin aturan kayak gini? Ya bos kamu lah, si Arga Respati. Dari dulu, dia emang suka ngerendahin orang dan sok suci. Bau banget. Bawa sampah tuh jangan tinggi-tinggi. Jongkok. Kok bisa? Kita satu meja sama OB, suruh dia makan di lantai. Dia juga bikin aturan seenaknya. Permisi Pak Arga, ini SOP kantor kita mau diisi apa aja? Isi aja semua larangan dan hal yang saya nggak suka. Udah, jangan ganggu. Yoi, nanti staycation naik jet pribadi gue aja. Emang itu bos, nggak bisa kerja aja. Dapat jabatan juga warisan dari bapaknya. Ya Lord, ternyata selama ini aku yang bermasalah. Ngapain kalian makan di lantai? Bos, nggak ada. Saya cuma nemenin OB kita aja. Kasihan sendirian makan di lantai. Saya nggak cuma nanya kamu, tapi kalian berdua. Maksud Pak Bos, saya kan emang bolehnya cuma makan di lantai. Kamu boleh makan di meja ini. Mulai sekarang, hapus semua aturan yang aneh yang pernah saya buat. Serius Pak? Aku pun resign karena malu dengan kinerjaku yang jelek. Pak, kayaknya Arga belum pantas deh jadi CEO. Boleh kirim Arga ke luar negeri nggak untuk training? Kamu teman kencan Mama? Masa iya selama ini aku pacaran sama Mama? HP terus. Nikahnya kapan? Aigo, ini juga usaha mah. Udah, mau main HP lagi. Yang nikah tuh harusnya Mama. Arga kan punya father issue. Padahal aku udah hampir setahun pacaran virtual. Kenapa sih Mama pakai foto orang segala? Kamu sendiri kenapa pakai foto dia? Ya, Arga kan mau surprise buat pacar Arga nanti. Ini namanya penipuan. Udah, kita putus aja. Ya udah.
Gimana kalau kita cari orang di foto ini? Setuju. Siapa tahu jodoh kan? Ternyata orang aslinya lebih cantik, mah. Samperin atuh. Kenalin, aku Arga yang suka sama kamu. Ya Allah, ini dia penghancur status jandaku. Pah, tolongin. Ada orang freak berdua. Bukan gitu, Mas. Sebenarnya niat kami kesini buat ngelamar kamu, Mas. Lah, kan Arga duluan yang bilang suka sama dia. Kamu suka sama anak saya? Jadi Mas ganteng ini bapaknya dia. Haigo, kenapa makin ribet gini sih? Tapi sebagai anak harusnya ngalah dong sama ibunya. Enak aja, mama kan udah pernah nikah, Arga belum. Stop. Kalau kamu mau sama saya, maaf, saya udah beristri. Aku juga udah dijodohin sama papa. Jadi permisi. Haigo, kok malah gini jadinya? Argal, Pak, kamu ngapain? Aku habis cek angin. Padahal aku habis ngegunting rem. Remnya belum. Sekarang aku Arga yang asli. Demi mempermudah hidupnya, Arga nyiptain aku doppelgangernya. Dia pun nyiptain aku tanpa ramuan baik. Sayang. Oh, kok kamu ada dua? Dia Argal, Pak. Doppelganger yang bikin hidupku mudah. Cakep juga ceweknya si Arga. Caplok ah. Kok main masuk-masuk aja sih? Kamu kan tahu aku gak suka diganggu lagi selfie. Sorry Ayang. Ayang, sejak kapan kamu manggil aku Ayang? Bisa juga sayang. Pasti itu panggilan kesayangan kamu ke pacar yang lain kan? Udahlah, aku pulang aja. Kok pergi sih? Udah dingin nih. Sayang, tunggu. Mamanya si Arga nelpon. Nak, kapan kamu nikah? Nikah? Kamu pengen perusahaan mama kan? Kalau kamu nikah, mama kasih semuanya buat kamu. Kalau gitu, gua harus kejar cewek barusan. Stop. Maafin aku ya. Yuk, baik kan? Ya sayang ya. Kok gitu sih? Ribet banget dah. Ini apa lagi? Klien besar kita sudah menunggu, Bos. Kalau telat 5 menit, kerjasama kita bakalan diputus dan perusahaan kita bakalan bangkrut. Kalau gitu kita OTW. Apaan lagi sih? Jadi kapan kamu mau nikah? Nggak tahu, Mah. Arga mau kerja dulu. Kok gak tahu sih? Kamu gak yakin sama aku? Nggak gitu. Bos, cepetan. Klien kita mau pergi loh. Pusing. Untung ada dia. Sekarang semua masalah jatuh ke dia.